Cik. Ada air itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karena ada 3 perkara tentang menjawab salam. Ada salam yang diwajibkan untuk dijawab. Ada juga salam yang makruh untuk dijawab. Ada juga salam yang sama sekali orang tersebut enggak mau menjawab. Yang pertama, salam yang diwajibkan ketika umat Islam, sesama umat Islam saling mendahului mengucapkan salam, maka salam tersebut harus jawab. Bahkan salam tersebut mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, ketika seseorang mengucapkan salam kepada kita yang mendengarkan, maka kita wajib untuk menjawabnya. Karena apa? Salam tersebut adalah doa buat kita. Ya, doa buat kita. Jika kita menjawabnya, maka doa tersebut tertumpah berkahnya pada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada salam yang dimakruhkan. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Salam, mengucapkan salam, menjawab salam. Menjawab salam yang dimakruhkan, contohnya seperti apa? Siapa yang tahu? Ketika kita dalam keadaan sholat. Seperti mana? Misalkan Adi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Alija, Waalaikumsalam. Lagi sholat, kira-kira enak enggak? Enggak. Ya, dalam keadaan sholat itu dimakruhkan. Ya, karena tidak enak kebenarannya. Yang ketiga adalah salam yang sama sekali salam tersebut kalau dijawab orang tersebut sama sekali tidak ada ketenangan dalam hatinya dan tidak mau untuk menjawab. Contohnya seperti apa? Ketika mendengarkan salam, ketika kita melewat kuburan, ya, kira-kira mau menjawab enggak? Misalkan kita sendirian lewat kuburan, ternyata mendengar Assalamualaikum, kira-kira mau dijawab enggak? Yang ada kabur. Ya, itu salam. Tapi kalau salam setiap kita berada di tempat yang baik, maka berbondong-bondonglah untuk mengucapkan, menjawab salam. Karena salam tersebut adalah suatu keberkahan buat kita. Salam tersebut adalah suatu berkah buat keluarga kita, anak keturunan kita. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan semua dapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak panjang kalam, kita lanjut kajian minggu yang lalu masih dalam kitab Sakinah. Kenapa sih ini Pak Ustaz kitab Sakinah mulu setiap hari? Karena kitab fikih ini adalah suatu kitab yang selalu menjelaskan tentang kehidupan kita sehari-hari. Kitab fikih ini adalah kitab yang mengiringi kepada ibadahnya kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ahu min ulumihi darain fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdasu isna asar. Al-ahdasu utawi piro-piro hadas iku isnani loro. Asgoru
sawiji hadas cilik wal akbaru lan hadas gede. Fal asgharu maka utawi pira-pira hadas kang cilik apa makbaran aujaba kang wajib akan al-wudu ing wudu. Wal akbaru lan utawi pira-pira hadas besar hadas gede iku makbaran aujaba kang wajib akan al-ghusla ing adus. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini suatu pasal menerangkan tentang yang namanya hadas. Hadas itu terbagi dua bagian. Ada dua perkara tentang hadas. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Apa sih hadas kecil? Fal asgharu ma'aujaba wudu'a. Yang namanya hadas kecil itu ya ma'aujaba suatu perkara yang mewajibkan al-wudu'a, yaitu wudu. Di antaranya ya kita buang air kecil, maka kita harus bersihkan dulu hadas kita. Itu namanya hadas kecil, istinja kecil. Ya, di antaranya kita buang air kecil harus bersih dulu. Terus hadas kecil itu bisa dikatakan kita ketika mengambil air wudu, suatu perkara yang mewajibkan wudu. Ya, kita dalam keadaan berwudu itu adalah termasuk hadas kecil. Paham? Insyaallah ya. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar itu apa sih? Ma'aujaba al-ghusla. Hadas besar itu suatu perkara yang mewajibkan kita mandi. Kalau tadi hadas kecil kita cukup ya dengan wudu, tapi kalau misalkan hadas besar yang mengiringi suatu perkara kepada mandi, contohnya ya kita keluar air mani atau yang lainnya, atau misalkan ya kita habis tidur sama istri, nanti kalau udah punya istri ya, ini yang mewajibkan mandi. Kalau tadi kita cuma buang air kecil ya, buang air kecil cuma tinggal wudu. Kalau yang hadas besar itu adalah suatu perkara yang mewajibkan kita mandi. Perbedaannya itu hadas kecil dan hadas besar adalah suatu perkara. Kalau hadas kecil yang mewajibkan kita diantaranya wudu. Cuman kalau hadas besar itu adalah suatu perkara ya yang meringi dan mewajibkan kita mandi. Paham? Ya, ada hadas besar dan hadas kecil. Itu kalau buang air itu bukan hadas besar, termasuk hadas kecil. Tuh kita masalah ya, buang air termasuk hadas besar, bukan hadas kecil, semuanya masih hadas kecil. Ya, termasuk kita buang angin itu termasuk hadas kecil. Paham? Insyaallah. Kita lanjut. Al-auratu utawi pira-pira aurat iku arbaun. Itu ada 4 perkara. Auratu rajulin, yang pertama auratnya seorang laki-laki mutlakon, hal yang mutlak. Wal amati fis salati ma baina surrati wal rukbah. Bermula ini suatu pasal menerangkan tentang aurat. Aurat di dalam salat. Lelaki mutlak. Lelaki mutlak itu apa?
Lelaki mutlak itu adalah suatu lelaki yang sempurna. Yang sempurna wal amati bis salati, dalam keadaan salat. Auratnya laki-laki dalam keadaan salat itu ma baina surrati war rubbah, di antaranya pusar dan dengkul, di atas sedikit pusat, di bawah dengkul. Itu dalam keadaan sholat. Ya, kalau nggak pakai baju kayaknya sampai di sini sah, sholatnya sah. Yang penting dengkul sama pusatnya nggak kelihatan, cuma nggak sopan. Ya, sah sholatnya sah, namun kurang sopan. Karena apa? Kita berhadapan ya dengan yang menciptakan kita. Masa kita sholatnya nggak rapi, ya gitu. Jadi aurat laki-laki di dalam sholat itu adalah dari pusar sampai dengkul. Wa auratul hurri bis salati jami'u badaniha. Yang kedua adalah aurat seorang laki-laki yang merdeka, bis salati jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffain. Yang selanjutnya adalah aurat seorang perempuan bisolati jami'u badaniha, di dalam salatnya itu semua badan siwal wajhi wal kafain, kecuali wajah dan telapak kaki. Ini auratnya seorang perempuan yang sempurna, yang merdeka, bukannya abid atau yang lainnya. Ya, paham? Insya Allah auratnya seorang perempuan di dalam salat semua jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kafain, kecuali wajah dan kaki. Tuh, di dalam salat. Jadi kalau sampai kelihatan rambut, masya Allah luar biasa. Jangan sampai, ya pakai mukenanya kita rapihkan dulu. Jangan sampai rambut ini keluar, apalagi terlihat oleh seorang laki-laki. Wa auratul hurri wal amati indal azanibi jami'u badani. Kalau auratnya seorang perempuan yang merdeka, indal azani bijami ubadaniha, di luar salat itu semua badannya aurat. Di luar salat semua badannya aurat, apalagi kalau sampai terlihat yang bukan mahram. Ya, ini hati-hati rekan-rekan akhwat. Ya, apalagi kita punya handphone, Facebook dan Instagram. Jangan sampai wajah kita dilihat oleh seluruh orang yang mempunyai Facebook dan Instagram. Jangan sampai. Ya, kalau bisa sekarang banyak tuh, ya ada kartun atau lainnya, lebih baik, itu lebih aman daripada kita wajah kita
ditaruh di Facebook atau ditaruh di Instagram, semua orang lihat, itu bukannya menjadikan suatu suatu keindahan buat kita, tapi suatu ajab. Bahkan ketika Rasulullah SAW di saat dimi'rajkan, Rasulullah diperlihatkan ketika dibukakan pintu neraka, Rasulullah melihat seorang wanita yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa mereka?" "Mereka umatmu ya Rasulullah." Itu Rasulullah menangis sambil tertunduk meneteskan air mata. Apa yang mereka perbuat ketika di dunia, ya wahai Jibril? Mereka rajin sholatnya ya Rasulullah, sedekahnya rajin, puasanya rajin, bahkan akhlaknya bagus ya Rasulullah. Namun apa yang mereka lakukan wahai Jibril sehingga mereka disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Mereka sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, bahkan akhlaknya pun bagus. Namun mereka tidak sadar bahwa ketika mereka berjalan, wajahnya terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram, sehingga wanita tersebut mendapatkan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ya, ayo rekan-rekan semua, lebih baik ya kita tidak dikenal sama manusia, namun kita dikenal oleh para makhluk-makhluk Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh malaikat Allah. Memang kita gak kenal di dunia, jarang lihat kita, namun para malaikat Allah sangat senang sama kita. Karena apa? Di dunia ya kita selalu menutupi aurat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, beruntung kita berada di majlis ilmu, kita jadi tahu ya betapa indahnya agama Islam ini, sehingga Allah menempatkan orang-orang tersebut selalu di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa inna maharimiha wa nisa ma baina surrati war rubbah. Ketika yang selanjutnya adalah aurat maharihima, atau di antara salah satu aurat inna maharimiha. Inna maharimiha wa nisa ma baina surrati war rubbah. Ketika kita sholat, kalau auratnya perempuan itu di antaranya yang cuma harus terlihat wajah dan telapak kaki. Kalau sampai kita terlihat dengkul dan yang lainnya itu, maka kita berdosa dan sholatnya pun tidak sah. Makanya kalau kita sholat berjamaah di masjid maupun di musola, untuk rekan-rekan akhwat, harap diperhatikan untuk auratnya. Jangan sampai para laki-laki ini melihat aurat kita. Kalau zaman sekarang beda ya, malah pengen dilihat laki-laki. Ya, ini udah akhir zaman. Ya, udah akhir zaman. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan suatu berkah buat kita semua duduk di majelis ilmu. Walaupun kita belajar satu bab, insya Allah Allah akan memberikan suatu berkah, di mana pahala tersebut disamakan oleh yang pernah diberikan para anbiya-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang duduk di majelis ilmu 1 jam atau 1 menit, ya, dia tidak ngapa-ngapain, cuma ngedengerin doang.
ya Allah akan kumpulkan orang tersebut dengan para anbiya-Nya Allah Subhanahu wa taala, dengan para syuhada-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya malas ya ngaji itu malas karena apa? Pahalanya besar. Kalau yang enggak malas itu pasti pahalanya kecil. Ya. Pahalanya besar. Yang malas-malas itu pahalanya besar. Ya, mudah-mudahan ya rekan-rekan jamaah walaupun sedikit, walaupun malas paksakan. Karena apa? Pahalanya besar. Dan mudah-mudahan rekan-rekan tetap istiqomah di jalan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi berkah buat kita semua. Sebelum kita tutup pengajian ini, insyaallah akan bacakan doa dari orang tua kita, yaitu Bapak Adi. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.